kitab Obaja. Obaja itu artinya hamba Yahweh. Itu Obaja. Obaja itu nama Obaja di dalam Alkitab lumayan banyak. Salah satu Obaja itu satu raja pasal 18 ayat 3 itu Obaja itu menyelamatkan 50 nabi ya. Itu tapi beda. Beda dengan Obaja yang menulis kitab Obaja. Kapan ditulis? Itu mungkin tahunnya sebelum Masehi 850 atau 586. Itu artinya mungkin nama raja atau apa ya, tanda tahun kapan ditulis itu tidak jelas di dalam kitab Obaja ini, sehingga agak bingung ya. Tapi pembacanya khususnya orang Yahudi, orang Yehuda, daerah selatan. Tema kitab hukuman atas Edom. Hukuman atas Edom. Jadi sering disebut gunung Esau. Kemudian Edom dihukum, tapi Yakub diselamatkan. Yakub tinggal di mana? Gunung Sion. Jadi dua gunung itu dibandingkan. Khususnya hukuman atas Edom itu di mana? Di kitab lain juga selalu dibandingkannya. Dua pegunungan itu. Karena orang Esau, keturunan Esau, mereka tinggal di pegunungan. Kemudian Israel tinggal di Gunung Sion. Sehingga dua pegunungan itu dibandingkannya. Ayat kunci di sini Obaja 1 ayat 10, karena kekerasan terhadap saudaramu Yakub, maka celah akan meliputi engkau dan engkau akan dilenyapkan untuk selama-lamanya. Jadi mengapa Edom dihukumnya? Dihukumnya karena kekerasan terhadap saudaramu Yakub. Mereka saudara, Yakub dan Esau, tetapi bermusuhan. Sejarah permusuhan kembar, mereka kembar ya, Esau dan Yakub turun-temurun. Ya bermusuhan turun-temurun. Yang pertama kejadiannya, hak kesulungan. Kemudian nanti di padang gurun, tidak diizinkan melewati daerah Esau di pegunungan di padang gurun. Padang gurun itu Israel keluar dari Mesir capek ya, menuju ke tanah Kanan, tapi ditolak melewati daerah saudara mereka Esau. Ya sulit, tapi tidak dibantu. Itu ya saudara bersekutu menyerang dengan Asyur dan Babel. Israel sulit diserang oleh Asyur, Babel, tetapi saudara justru harus melawan musuh mereka. Tetapi mengikuti, menyerang bersama-sama. Kemudian sombong melawan terhadap Allah dan Israel. Karena tinggal di pegunungan tinggi. Mereka namanya Petra. Mereka tinggal di pegunungan sehingga merasa aman. Sombong. Tanpa pertolongan Tuhan, mereka bisa hidup. Itu ya keyakinan mereka. Kemudian menertawakan waktu Yehuda dihancurkan. Ya, saudara kandung Yakub dihancurkan oleh Babel, mereka ketawa-ketawa, senang. Itu terjadi sehingga akhirnya Tuhan menjatuhkan hukuman atas Edom. Tetapi menyelamatkan Yakub ya. Kesimpulannya, jangan membenci orang disayangi Tuhan. Itu sangat penting ya. Sangat penting. Karena ini janji sama Abraham. Kejadian pasal 12 ayat 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan oleh semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi Tuhan akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Jadi mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Jadi negara manapun, orang siapapun mengutuk atau mengganggu orang Filian, orang Kristen, mereka dikutuk oleh Tuhan. Saudara-saudara gosip, orang-orang disayangi Tuhan, saudara-saudara dikutuk. Jadi jangan benci ya. Jangan menggosip atau menjelekin orang-orang disayang Tuhan. Jadi itu prinsip yang besar di dalam Alkitab. Bukan karena Israel mungkin berbuat baik, imannya lebih kuat, tidak.
Alasannya Tuhan mengasihi Israel. Sehingga siapapun mengganggu Israel atau mau menghancurkan Israel atau menghancurkan gereja, mereka dikutuk oleh Tuhan. Itu janji ya sama Abraham dan dengan gereja kita. Kemudian duri dari orang dekat. Ya, orang dekat selalu menjadi duri dalam kehidupan kita. Saudara kandung atau saudara seiman. Sebenarnya saudara itu keluar dari satu kandung, satu rahim. Tetapi bermusuhan. Sebenarnya semua dunia ini ya, semua bangsa di bumi ini sebenarnya satu rumpunnya, satu keluarga. Tapi saling membunuh. Ini sejarah dunia. Yesus juga dibenci dan dibunuh orang Yahudi sebangsa. Yesus orang Yahudi tapi dibunuh oleh orang Yahudi. Allah yang berkata, Allah yang berdaulatan dan menghakimi pada hari Tuhan. Dihancurkan oleh Babel pada tahun 582. Jadi, barang siapa ya mengganggu Israel, ya dihakimi pada hari Tuhan. Akhirnya Edom itu tahun 582 mereka dihancur oleh Babel. Jadi Roma pasal 12 ayat 15, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang menangis. Jadi itulah ya saudara. Jadi melalui kitab Obadya ini ya, kita bisa belajar orang dekat kadang-kadang membuat kita sulit, membuat kita sedih.